Baik, selanjutnya ialah pengisian lembar riwayat hidup, yang mana ini belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tetapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakan pulpen saudara, marilah kita mulai. Pertama, isilah nomor pemeriksaan saudara di sebelah kanan atas lembar yang saudara pegang. Setelah selesai, lanjutkan mengisi tanggal pemeriksaan, yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian, isilah nama lengkap saudara dengan huruf cetak. Tidak boleh ada singkatan. Jadi, kalau nama saudara R. Bagio, harus ditulis lengkap, apakah Raden Bagio atau Rudi Bagio. Gelar kesarjanaan dituliskan di belakang nama. Misalnya Raden Bagio Dr. MSc. Jadi silahkan ditulis dari sekarang. Selanjutnya boleh ditulis dengan huruf biasa, tidak perlu huruf cetak. Isilah tempat lahir dan tanggal lahir, yaitu kota di mana saudara dilahirkan, serta tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Jenis kelamin coret yang tidak perlu. Jika saudara perempuan, maka coret laki-laki. Jika saudara laki-laki, maka coret yang bertulis laki-laki. Agama, isilah dengan agama saudara. Status, coret yang tidak perlu. Alamat, diisi alamat lengkap saudara beserta nomor telepon jika ada. Jangan lupa menuliskan kode pos saudara. Nama ayah, isilah dengan nama lengkap ayah. Jika ayah sudah meninggal, tulislah almarhum di antara tanda kurung di belakang nama ayah. Pekerjaan, isilah dengan pekerjaan ayah, misalnya TNI AD, pensiunan Dikbud, dan lain sebagainya. Jika ayah telah meninggal, tulislah pekerjaan terakhir ayah. Alamat ayah, jika sama dengan saudara, cukup ditulis IDEN saya. Jika beda alamat, tulislah alamat ayah secara lengkap, termasuk kode pos dan nomor teleponnya, jika ada. Kalau ayah telah meninggal, alamatnya dicoret saja. Nama ibu, isilah dengan nama kecil ibu, bukan nyonya. Mengikuti nama ayah, jika telah meninggal, tulislah almarhumah di antara tanda kurung. Tulis pekerjaan ibu kalau ibu bekerja. Jika tidak, tulislah ibu rumah tangga. Alamat ibu, jika serumah dengan saudara, tulislah IDEN saya. Jika sama dengan ayah, tulislah IDEN ayah. Kalau berbeda, tulislah alamatnya yang lengkap, termasuk nomor telepon dan kode posnya. Kalau telah meninggal, alamatnya dicoret saja. Jika telah selesai, marilah kita lanjutkan lagi. Di bawah garis terdapat beberapa judul yang berbeda. Yang pertama, pendidikan. Sejajar dengan SD, tulislah nama sekolah dasar saudara apa, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Sejajar dengan SLP atau sekolah lanjut pertama, isilah nama SMP saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Sejajar dengan SLA atau sekolah lanjutan atas, diisi dengan nama SMA saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Di belakang tahun lulus harap dituliskan jurusan yang ditempuh di SLA. Misalnya A1, A2, A3, atau A4 sejajar dengan Univ atau akademik. Tulislah nama universitas atau nama akademi saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Kalau belum lulus, di belakang tahun lulus harap ditulis sampai semester atau tingkat berapa. Jika ada jurusan, silakan ditulis di belakang tahun lulus. Selanjutnya, di situ ada kursus atau upgrading. Apabila saudara pernah mengikuti kursus, tulislah 3 kursus paling utama yang pernah saudara ikuti.
Macam kursusnya apa? Misalnya mengetik, tata buku, komputer programming, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Tempat kursus yaitu kota di mana kursus itu diselenggarakan, lamanya kursus berapa bulan, dan pada tahun berapa atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan instansi penyelenggaranya siapa, misalnya LPKIA, triad, les privat, dan lain sebagainya. Jika tidak pernah mengikuti kursus, harap dicoret seluruhnya. Dan selanjutnya di situ ada pengalaman bekerja. Bagi saudara yang pernah bekerja pada suatu instansi, tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Nama instansi tempat saudara bekerja, tempat atau kotanya di mana, jabatan saudara apa, dan lamanya kerja berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau belum pernah bekerja, harap saudara coret semuanya. Selanjutnya di situ ada kehidupan berorganisasi. Bagian ini hanya diisi kalau saudara pernah ikut aktif dalam suatu organisasi di luar sekolah saudara. Misalnya pramuka, karang taruna, organisasi olahraga, dan lain sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah yang keanggotaannya otomatis hanya diisi kalau saudara menjabat sebagai pengurus, seperti misalnya pengurus OSIS atau senat mahasiswa dan lain sebagainya. Tulislah 3 organisasi yang saudara anggap penting yang pernah saudara ikuti. Isilah nama organisasi, jabatan saudara sebagai apa, lamanya berapa bulan, pada tahun berapa atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan tempat atau kota di mana organisasi itu berada. Sekarang, baliklah lembar riwayat hidup yang ada di tangan Anda. Marilah kita lanjutkan ke lembar selanjutnya. Di situ ada olahraga. Di bagian ini ada pengertian aktif dan pasif. Yang dimaksud dengan aktif adalah bahwa olahraga itu sampai dengan saat ini masih tetap saudara lakukan. Sedangkan pasif adalah bahwa dahulu olahraga itu pernah saudara lakukan, tetapi sekarang tidak dilakukan lagi. Tulislah macam olahraga yang saudara lakukan, dan di belakang tulislah aktif atau pasif di antara kurung. Selanjutnya yaitu saya anak ke berapa. Jadi ditulis di situ Anda merupakan anak pertama, anak kedua, atau anak ketiga, dan selanjutnya. Yang selanjutnya di situ ada kesenian. Cara mengisinya sama dengan olahraga tadi. Silakan saudara isi. Baik, kita lanjutkan. Di situ ada kegemaran atau hobi. Yang dimaksud dengan kegemaran atau hobi adalah kegiatan produktif yang saudara lakukan di waktu senggang. Misalnya mengumpulkan perangko, berkebun, membaca novel, dan lain sebagainya. Silakan saudara isi. Selanjutnya ada cita-cita. Harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret atau real. Misalnya ingin menjadi direktur bank, ingin menjadi arsitek, ingin menjadi kritikus sastra, dan lain sebagainya. Jangan menuliskan ingin menjadi warga negara yang berguna bagi nusa dan bangsa, ingin menjadi ibu atau ayah yang bijaksana, dan lain sebagainya, karena cita-cita semacam itu terlalu umum dan kabur. Selanjutnya, saya anak keberapa itu isilah dengan urutan atau kedudukan saudara dalam keluarga. Apakah anak ke-1, kedua, ketiga, atau yang selanjutnya. Kalau saudara anak ke-1, maka kolom kakak dicoret semua. Saudara hanya mengisi kolom adik jika saudara mempunyai adik. Mulailah mengisi dengan jenis kelamin adik yang pertama, dengan melingkari huruf L untuk laki-laki atau huruf P untuk perempuan. Kemudian tulislah di kolom pekerjaan atau sekolah, instansi, dan jabatannya. Kalau sudah bekerja atau sekolahnya dan kelas tahun berapa jika masih sekolah, lanjutkanlah sampai dengan adik saudara yang paling kecil. Jika saudara anak ketiga, maka kolom kakak harus saudara isi dengan data kakak saudara.
Lingkarilah jenis kelamin kakak saudara, kemudian isilah kolom pekerjaan atau sekolah seperti dijelaskan tadi. Lanjutkanlah dengan kolom adik apabila saudara mempunyai adik. Jika saudara tidak mempunyai adik, kolom adik harap saudara coret seluruhnya. Kalau saudara anak tunggal, kolom kakak dan kolom adik dicoret seluruhnya.